Jadi menyeberang di atas jahanam ini sudah menjadi sumpahnya Allah, ma minkum min ahadin illa wariduha. Tidak ada dari kamu manusia kecuali semua akan datang ke neraka, biarpun para nabi dan rasul. Itu kalau di hadis, ada satu hadis bunyinya itu, kalau kamu berbuat ini, kamu akan masuk nerakanya itu hanya Allah menggugurkan sumpahnya Allah. Allah sudah terlanjur bersumpah bahwa setiap manusia itu pasti ke neraka. Sudah terlanjur bilang gitu. Tapi kalau kamu mau berbuat misalnya pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, nggak datang ke dukun, selalu memintanya hanya kepada Allah. Tadi kan sudah saya terangkan kan, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti hadis Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Segala sesuatu ke Allah, itu menurut hadisnya orang itu bisa masuk surga tanpa dihisab. Bisa masuk tanpa dihisab. Tapi tanpa dihisab pun masih lewat neraka. Meskipun hanya seperberapa detik, itu masih lewat neraka. Ma minkum min ahadin illa wariduha. Nah, menurut mangkulnya, sekarang ini menurut mangkulnya ya. Menyeberang jahanam itu cepat lambatnya tergantung sinar yang ada di badan kita. Itu mangkulnya. Jadi menyeberang jahanam, untuk bisa menyeberangi jisri jahanam, disebut jisri jahanam ya, bukan siratul mustaqim. Sebutannya yang aslinya itu jisri jahanam, karena Al-Qur'anu huwa siratul mustaqim. Al-Qur'anu huwa siratul mustaqim. Quran itu yang disebut siratul mustaqim. Tapi kalau di atas jahanam itu namanya jisri jahanam. Lah, orang bisa menyeberang jisri jahanam itu kalau badannya ada sinarnya. Kalau badannya nggak ada sinarnya, nggak akan. Apa saja yang membuat sinar itu kuat di atas jembatan jahanam? Karena ya di hadis itu diterangkan, jembatan di atas jahanam itu nggak bisa dilihat karena kecilnya seperti rambut dibelah 7. Itu hadis itu. Seperti rambut dibelah 7. Artinya kita nggak bisa ngelihat sama sekali. Kalau orang nggak punya sinar, pasti istilahnya pasti jegur ke neraka, pasti itu. Nah, kita bisa ngelihat kalau kita punya sinar. Nah, sinar badan kita itu yang pertama yang disabdakan Nabi itu, manistama ilayati min kitabillah falahu hasanatun mudha'afah wa man talaha kanat lahu nuron apa? Yaumal qiyamah. Masih ingat hadis itu enggak? Kita buladilah, saudara. Barang siapa yang mendengar ayat Allah, manistama ilayatin min kitabillah falahu hasanatun mudha'afah. Orang yang cuma mendengar tok orang baca Quran, itu pahalanya berlipat ganda. Tapi wa man talaha kanat lahu nuron yaumil qiyamah. Siapa yang membaca Quran, membaca ayat Quran, ayat itu nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Kanat lahu nuron yaumil qiyamah. Artinya badannya bercahaya. Satu cahaya lagi yang jelas itu sabda Rasulullah SAW, nadzarallahu mur'an sami'a maqalatihi fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah membuat sinar seseorang, jadi badannya bersinar kalau orang itu mendengar hadis, dipahami, terus disampaikan. Nadzarallahu man sami'a maqalatihi fa'addaha kama sami'aha. Terus lagi sinar itu jamaah, man syabai syaibatan fil Islam kana lahu nurun yaumil qiyamah. Siapa yang beruban di dalam Islam, artinya itu jamaah, waktu jamaah belum beruban, selama ada jamaah terus beruban. Nah, uban itu yang akan menjadi cahaya di hari kiamat. Artinya kita jangan sedih beruban, okay? Karena uban itu yang akan membuat cahaya di hari kiamat itu. Gak usah malu sejamaah. Boleh disemir tapi jangan hitam. Ingat gak sejamaah? Boleh disemir tapi jangan hitam. Selain hitam boleh, tapi kalau hitam hanya ketika perang. Kalau nggak perang nggak boleh.
nggak bisa mencium baunya surga. Ingat nggak siapa yang menyemir rambutnya sehitam dadanya burung dara yang hitam itu sampai hitam kelam itu, dia tidak akan mencium lam yajid raihatal jannah. Dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Silakan menyemir gak apa-apa, coklat, brown, sama ya, coklat, brown, ya toh. Pink, red, apa terserah, tapi jangan hitam. Oke, jangan hitam.